Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Toha ayat 124 sampai 127. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yakshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima khashartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asyaddu abqa. Barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka baginya penghidupan yang sempit, dan akan kami halau dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghalauku dalam keadaan buta, sedang dahulu aku melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau melupakannya, dan demikian pula engkau hari ini dilupakan. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat lagi, lebih kekal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, aksirus salata ala nabiyikum kulla yaumil jum'ati fa inni ashaduha minkum fi kulli jum'ah. Perbanyaklah olehmu sekalian akan membaca salawat untuk nabimu, karena sesungguhnya aku menyaksikan salawat itu dari kamu sekalian pada tiap-tiap hari Jumat. Fa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat ala salatihi hina yafrahu minha. Maka sesungguhnya tidak seorang pun yang membaca salawat untukku, kecuali salawatnya itu dikemukakan kepadaku ketika dia selesai membacanya. Dari Ali bin Abi Thalib, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man qara'al Qur'ana fastadharahu fa akhalla khalalahu wa karrama karamahu adkhalahu wahul jannata wa syafa'atu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Barang siapa membaca Al-Quran dan memperhatikannya, kemudian dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah memasukkannya ke dalam surga, dan Allah memberikan pertolongan kepadanya sampai kepada 10 keluarga rumahnya yang semuanya seharusnya masuk neraka. Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana wa huwa fi sholati kana lahu bi kulli harfin
mi'atu hasanatin wa man qara'al qur'ana fi ghairi sholati ala wudu'in falahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan wa man qara'al qur'ana ala ghairi wudu'in falahu asru hasanatin. Barang siapa membaca Al-Quran sedang dia dalam keadaan sholat, maka baginya pahala tiap-tiap huruf akan 100 kebaikan. Barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat dan dalam keadaan berwudu, maka tiap-tiap huruf baginya pahala sebanyak 25 kebaikan. Dan barang siapa membaca Al-Quran tanpa wudu, maka baginya pahala 10 kebaikan. Diterangkan bahwa yang dimaksud dengan az-zikru ialah Al-Quran, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ بِالْعَذَابِ الْمُحْضَرُونَ. Maka adapun orang-orang yang sama kufur, tidak mau percaya, lagi pula mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan di akhirat, maka mereka itu akan dihadirkan di dalam siksa, yakni siksa neraka. Ada yang mengatakan pula dari membacanya sehingga dia melupakannya. Ada yang mengatakan dari mentauhidkan aku, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hatta nasul dzikra, sehingga mereka itu lupa terhadap peringatan. Ada yang menerangkan dari taat kepadaku dan dari mentauhidkan aku, sebagaimana firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul. Ada pula yang menerangkan dari ilmu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu sekalian pada orang yang ahli zikir, yang ahli ilmu, apabila kamu sekalian tidak mengetahuinya. Ada yang mengatakan dari zikir dengan lisan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, udzurullaha dzikran katsira. Pikirlah kamu sekalian pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dikatakan lupa dari sholat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fas'au ila dzikrillah, maka berjalanlah kamu sekalian untuk zikir atau sholat pada Allah. Dan firman Allah Ta'ala, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang laki-laki yang tidak dilupakan oleh suatu perdagangan dan jual beli dari zikir kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ad-danku artinya sengsara. Dia mengatakan juga apabila seorang hamba diberi sedikit atau banyak dan dia tidak puas hingga tidak ada kebaikan di dalam pemberian itu, maka itu termasuk sengsara dalam hidup. Dan sesungguhnya suatu kaum yang berpaling dari kebenaran sedang mereka dalam kelonggaran rezeki, maka keadaan mereka itu adalah sengsara juga. Dan oleh karena itu mereka berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu bukan pencipta, maka menjadi dasar dan sulitlah hidupnya, meskipun dengan kelonggarannya, karena sebab buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Dikatakan bahwa yang berpaling dari zikir pada Allah Ta'ala ialah orang yang dikuasai oleh syaitan, yang jelas itu sebagai musuhnya yang hanya mengendakinya kerusakan dan kesesatan. Maka tidak ada seorang pun yang lebih sulit dan lebih sesat, bahkan lebih sengsara daripada orang tua itu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kiranya kamu sekalian dilupakan oleh harta kekayaanmu dan oleh anak-anakmu dari zikir atau ingat pada Allah. Artinya janganlah kamu sekalian disibukkan oleh urusanmu dan oleh perhatianmu terhadap harta kekayaan dan terhadap anak-anakmu sehingga kamu lupa zikir pada Allah, seperti salat dan semua ibadah untuk pengabdian padanya. Yang dimaksud melarang mereka lupa dengan sebab harta dan pengaruh atau menyadarkan kata lupa kepada harta itu untuk membuang mubalaghah, yakni menyangatkan kata. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa may yaf'al dzalik, barang siapa berbuat yang demikian itu yakni lupa dan sibuk, wa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Sebab mereka menjual sesuatu yang besar lagi abadi dengan sesuatu yang remeh lagi fana. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal bahwa dia berkata, aku pernah bersama-sama dengan baginda Nabi SAW dalam bepergian, maka aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada kami sebuah hadis yang bisa kami manfaatkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, in aradtum aisha syuhada'i wa mutasyadai wa najata yawmal khasri والذل يوم الخر والهدى من الضلالة وأديموا قراءة القرآن فإنه كلام الرحمن وخصل من الشيطان ورجحان في الميزان. Apabila kamu sekalian menghendaki hidup seperti orang-orang yang bahagia, mati seperti orang-orang yang mati syahid, selamat pada hari penggiringan, perlindungan pada hari yang panas, dan petunjuk dari kesesatan, maka langgengkanlah membaca Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu firman Allah yang Maha Pengasih, sebagai benteng terhadap setan dan menambah berat dalam timbangan. Demikian juga baginda Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Semulia-mulia ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Maka dari itu sudah seharusnya bagi orang-orang yang mukallaf agar supaya menyibukkan diri mempelajari Al-Quran serta membacanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki meninggal dunia pada masa Nabi SAW. Maka Nabi SAW berdiri untuk menyembayangi jenazahnya. Kiranya kapan jenazah itu bergerak-gerak, maka Nabi SAW memperhatikannya, dan beliau dapatkan di dalam kafan itu seekor ular menghisap darahnya dan makan dagingnya. Maka Abu Bakar bermaksud akan memukulnya. Tiba-tiba ular itu berteriak dengan kata-kata yang fasih lagi terang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan ular itu berkata, hai Abu Bakar, mengapa engkau akan memukulku sedang aku tidak berdosa dan aku disuruh untuk melakukan hal itu? Allah telah memerintahkan agar supaya aku menyiksanya sampai hari kiamat. Kata Abu Bakar, apakah kesalahan mayat ini? Kata ular, dia mempunyai 3 kesalahan. Yang pertama, dia meninggalkan salat. Yang kedua, dia enggan memberikan zakat. Yang ketiga, dia tidak mendengarkan kata-kata ulama. Baginda Nabi SAW bersabda, yaqulu Allahu ta'ala, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfain wa la amnain idha akhaftuhu fid dunya amantuhu yawmal qiyamati
wa idza amantuhu fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, demi keperkasaanku dan demi kemuliaanku, bahwa aku tidak akan meletakkan pada diri seorang hambaku dua perasaan takut dan dua perasaan aman. Apabila aku berikan rasa takut di dunia, maka aku beri rasa aman di hari kiamat. Apabila aku berikan rasa aman di dunia, maka aku berikan rasa takut di hari kiamat. Telah diceritakan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Diyad Al-Kalbi adalah seorang raja kafir dari bangsa Arab, dan Rasulullah SAW menginginkan agar masuknya dalam agama Islam. Karena dia menguasai 700 orang dari ahli keluarganya. Maka baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma rzuqnil islama Diyadal Kalbi. Ya Allah, berikanlah rezeki berupa Islam kepada Diyad Al-Kalbi. Tatkala Diyad Al-Kalbi mau masuk Islam, maka sudah sholat fajar Allah memberi wahyu pada baginda Nabi SAW. Hai Muhammad, telah aku pancarkan sinar iman di dalam hati Diyad Al-Kalbi, maka sekarang ini dia akan masuk datang padamu. Maka tatkala Diyad Al-Kalbi masuk masjid, maka baginda Nabi SAW membuka kainnya dari punggung dan menebarkannya di lantai serta memberi isyarat pada kainnya itu. Dan tatkala Diyad Al-Kalbi melihat penghormatan Nabi SAW yang demikian itu, dia menangis serta mengangkat kain itu serta menciumnya dan meletakkannya di atas kepala serta dua matanya. Kemudian berkata, hai Nabi Allah, apakah syarat-syarat Islam itu? Beberkanlah kepadaku. Sabda baginda Nabi SAW, hendaknya engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Diyad menangis. Maka baginda Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah arti tangisanmu ini, hai Diyad? Apakah karena masukmu kepada Islam? Apakah karena masukmu ke agama Islam? Atau untuk suatu perkara yang lain? Kata Diyad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan beberapa dosa besar. Maka karena itu tanyakanlah kepada Tuhanmu, apakah tebusannya? Kalau sekiranya dia Allah menyuruh aku membunuh diriku, niscaya aku bunuh diriku sendiri. Dan kalau dia menyuruhku agar supaya aku melepaskan semua hartaku untuk bersedekah, niscaya akan aku lepaskan semuanya. Sabda baginda Nabi SAW, apakah dosa-dosa besar itu, hai Diyad? Jawab Diyad, aku adalah salah seorang raja dari beberapa raja Arab. Aku enggan atau tidak mengendaki anak-anak putriku. Anak-anak putriku mempunyai suami, sehingga tidak akan disebut-sebut Fulan bin Fulan. Itu anak menantu Diyad. Maka telah kubunuh semua anak putriku yang sebanyak 70 dengan tanganku sendiri. Maka Nabi SAW ragu-ragu terhadap hal itu. Kemudian turunlah malaikat Jibril SAW seraya berkata, hai Rasulullah, katakanlah kepada Diyad Al-Kalbi, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, sesungguhnya tatkala engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka telah aku ampuni kekufurannya selama 60 tahun, dan telah aku ampuni pula caci makimu kepadaku selama 60 tahun. Bagaimana tidak aku ampuni mereka yang engkau bunuh itu juga anak-anakmu sendiri. Kata Abu Bakar, maka Nabi SAW dan para sahabatnya sama menangis.
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku, engkau telah mengampuni Dihyat yang telah membunuh anak-anak putrinya hanya dengan syahadat yang sekali saja. Maka bagaimana engkau tidak akan mengampuni orang-orang yang beriman akan dosa-dosa kecil mereka dengan syahadat mereka yang berkali-kali. Nama Dihyat ada juga, sementara yang membaca dahsyat. Nama Dihyat ada juga, sementara yang membaca dahsyat. Mana yang masih kuat? Masih tetap menjadi perselisihan terhadap dua bacaan itu. Dihyat adalah putra Halifah bin Farwah Al-Kalbi, dan dia adalah orang yang paling bagus parasnya. Sehingga bila mana dia berkunjung ke kota Madinah, tidak seorang putri ingitan pun yang tidak keluar untuk melihatnya. Bahkan Jibril pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbentuk wajah Dihyat karena bagusnya. Dihyat masuk Islam sudah sejak lama dan menyaksikan pula peristiwa-peristiwa sudah perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetap kekal hidup sampai masa Khalifah Muawiyah dan menyaksikan pula peperangan. Dan dia tinggal di Al-Mizid, sebuah desa dekat Damaskus. Dia pernah juga diutus membawa surat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin Basra agar supaya menyampaikan surat tersebut kepada Raja Hirqlu. Peristiwa itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Diriwayatkan dari Abi Darda bahwa dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kharaja min famihi malakun mithlu tayril ahdari lahu janahani ahaduhuma bil masriqi wal akharu bil maghribi abyadani makallalani التوسي والجاقوت فيرتفعوا حتى إذا انتهى إلى الأرض وله تبي كداوي النحل نقول له كملات الأرض اسكن بإجة الله تعالى ويقول لا أسكن حتى يغفر الله لفائلها ويقول الله تعالى قد غفرت لقائلها ثم يجعل الله تعالى لذلك الملك الطائر 70 لسانا كل لسان يستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة ويجيء ذلك الطائر يوم القيامة فيأخذ بيد صاحبها ويكون له قائدا ودليلا إلى الجنة. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, maka keluarlah dari lisannya satu malaikat seperti burung berwarna hijau, mempunyai dua sayap, yang satu di timur dan yang satu lagi di barat. Dua sayap itu berwarna putih berteteskan mutiara dan batu mutiara merah. Maka malaikat itu terbang naik ke atas, sehingga ketika dia sampai di aras dia mempunyai suara desing seperti suara lebah. Maka disambut dan dikatakan kepadanya oleh para malaikat pembawa aras, "Diamlah engkau dengan perkataan Allah Ta'ala." Dia menjawab, "Aku tidak akan diam sehingga Allah Ta'ala mengampuni orang yang mengucapkannya." Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh telah aku ampuni orang yang mengucapkannya." Kemudian Allah Ta'ala menciptakan bagi malaikat yang terbang itu 70 mulut yang tiap-tiap mulutnya memohonkan ampun untuk pemiliknya, dan mulut itu pun menjadi pembimbing dan penunjuk baginya ke jalan surga. Dari sahabat Ali karamallahu wajhah bahwa beliau berkata, "Aku telah mendengar pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, aku mendengar pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam berkata,
Aku tidak pernah turun ke bumi dengan kalimat yang lebih mulia daripada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan kalimat itu tegaklah beberapa langit, bumi, gunung-gunung, pohon, daratan dan laut. Ketahuilah dia adalah kalimat ikhlas, kalimat Islam, kalimat mendekatkan diri kepada Allah, kalimat takwa, kalimat selamat dan kalimat yang tinggi. Kalimat itu kalau sekiranya diletakkan di atas sebuah piring timbangan, kemudian diletakkan pula 7 langit dan 7 bumi di atas piring yang lainnya, niscaya kalimat itu menjadi lebih berat. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di padang Arafah, sedang di tangannya terdapat 7 batu. Maka orang laki-laki itu berkata, "Hai batu-batu, saksikanlah bahwa aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah." Kemudian dia meletakkan batu-batu itu di atas kepalanya dan tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi seakan-akan telah datang hari kiamat, dan setelah dihisab dia harus masuk neraka. Maka para malaikat membawanya ke pintu neraka, dan ternyata ada sebuah batu dari 7 batu yang di padang Arafah dahulu telah menutup pintu neraka. Para malaikat pun berkumpul untuk mengangkat batu itu, akan tetapi tidak kuat. Kemudian para malaikat juru siksa membawa orang itu ke pintu yang lain. Di pintu itu pun terdapat sebuah batu dari 7 batu yang di Arafah dahulu. Maka para malaikat pun berkumpul dan tidak kuat mengangkatnya, sehingga mereka pergi kepada 7 pintu neraka. Maka tiap-tiap pintu terdapat sebuah batu dari 7 batu yang di Arafah dahulu itu. Akhirnya mereka para malaikat membawa orang laki-laki itu ke arah aras. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, engkau telah menjadikan batu-batu sebagai saksi. Maka batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu, dan bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu sedang aku menyaksikan persaksianmu. Masukkanlah dia ke surga." Tatkala dia sudah dekat surga, ternyata pintu-pintunya telah terbuka dengan kunci, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Dakhaltul jannata fara'aitu maktuban ala babil jannati salasatu astur. Awwalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasani wajadna ma qaddamna wa rafihna ma akalna wa ghatirna ma khalaqna kama qala Allah Ta'ala yauma bitatu kullu nafsin ma amilat min khairin muqdaran wa ma amilat min syu'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan fasalisu ummatun nibatun warafun ghafur." Aku telah masuk surga, dan telah aku lihat tertulis di pintu surga itu 3 baris kata-kata. Yang pertama, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, telah kami temukan apa-apa yang telah kami kerjakan. Kami telah beruntung terhadap apa-apa yang telah kami makan, dan kami telah rugi terhadap apa-apa yang telah kami tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, pada hari tiap-tiap orang mendapatkan apa-apa yang telah dikerjakan dari kebaikan didatangkan, dan juga kejahatan yang telah dilakukan, maka dia suka sekali seandainya antara dia dan kejahatan itu ada masa yang jauh. Yang ketiga, umat yang berdosa, dan Tuhan Maha Pengampun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah
dan kaum muslimin di mana saja berada. Demikian serumit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi getaran-getaran tambahnya ilmu dan iman kita untuk menuju ridho Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.